jadikan pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, dari kesabarannya, dari buah rasa sifat qanaahnya, menerima dengan lapang dada atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin setiap kita diberikan cobaan dari Allah, pasti ada jalan keluarnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak akan membebani satu manusia, seorang makhluk di luar dari batas kemampuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ikhwanal muslimin wal muslimat, para pendengar setia yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanal muslimin wal muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak terasa pada hari ini kita telah bersama-sama memperingati, melaksanakan hari raya Idul Kurban atau hari raya Idul Adha. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya di dalam pelaksanaan hari raya Idul Adha ini terdapat berbagai macam nilai-nilai yang perlu kita ambil dan petik hikmahnya. Nilai-nilai yang pertama yaitu nilai kesabaran dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kesabaran yang pertama ketika Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam kampungnya, dia menyerukan untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bapaknya sendiri pun tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan kita tahu bahwasanya di dalam kampung Nabi Ibrahim ini kebanyakan mereka menjadi pembuat patung ataupun berhala yang mereka jadikan sebagai Tuhan. Begitu pula dengan bapak Nabi Ibrahim. Maka ketika Nabi Ibrahim menyeru untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, singkat cerita, ketika itu Nabi Ibrahim diusir oleh orang-orang di kampungnya. Begitu pula dengan ayahnya mengusir Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertanyaannya, apakah Nabi Ibrahim meninggalkan Allah? Jawabannya tidak. Kesabaran yang kedua, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, apabila engkau memberikan aku satu keturunan, maka ketika nanti dia hidup, ketika nanti dia beranjak dewasa, maka saya akan mengorbankan anak tersebut untuk engkau ya Allah. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam lahir, ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam ditagih janjinya oleh Allah melalui mimpi. Maka singkat cerita, ketika Nabi Ismail berdialog kepada Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, ya anakku, aku mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih kamu. Jawaban Nabi Ismail, ya abahku, wahai bapakku,
silahkan engkau penuhi janjimu, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang bapak menyeru kepada anaknya dan kemudian anak mendengarkan perintah dari bapaknya, maka ketika itu Nabi Ismail mengatakan, silahkan engkau jalankan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwanul muslimin wal muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di dalam momentum hari raya kurban ini, ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail, maka ketika itu Nabi Ismail digantikan dengan seekor kambing ataupun seekor domba. Pertanyaannya, apakah kita sebagai seorang anak ketika diberikan perintah dari orang tua kita, diberikan perintah oleh bapak kita, sekurang-kurangnya kita dituntut untuk bersekolah dengan baik, mengerjakan apa-apa yang menjadi kewajiban kita ketika orang tua kita menuntut untuk mengerjakan hal tersebut. Maka yang harus kita kerjakan yaitu mendengarkan serta mematuhi atas apa yang orang tua kita perintahkan. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Muhammad, sesungguhnya kami telah memberikan engkau nikmat yang begitu banyak. Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Pada ayat ini telah jelas kepada kita, bagi orang-orang yang memiliki harta, yang memiliki kemampuan, maka seyogianya seharusnya mereka mengeluarkan hartanya untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak mampu untuk berkurban sapi, kambing, unta dan sebagainya, maka sekurang-kurangnya mari kita jadikan momentum Idul Adha ini, momentum Idul Kurban ini untuk mengorbankan rasa ego kita, memotong rasa iri hati kita, memotong rasa iri dengki kita kepada saudara-saudara sesama muslim kita. Ikhwanul muslimin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai kesimpulan, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari jadikan pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, dari kesabarannya, dari buah rasa sifat qanaahnya, menerima dengan lapang dada atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita yakin setiap kita diberikan cobaan dari Allah, pasti ada jalan keluarnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak akan membebani satu manusia, seorang makhluk di luar dari batas kemampuannya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjadikan momentum Idul Adha ini untuk memperbaiki hubungan kepada Allah hablum minallah, dan memperbaiki hubungan kepada manusia hablum minan nas. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.